Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk hati yang sedang mencari kedamaian. Hari ini, izinkan dirimu untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia, menutup mata dan merasakan kehidupan yang mengalir di dalam setiap tarikan nafasmu. Tarik nafas perlahan, hembuskan dengan lembut, rasakan bagaimana udara itu membawa ketenangan dan lepaskan segala kegelisahan yang membebani hati. Setiap tarikan nafas adalah tanda kasih Tuhan yang menegaskan bahwa kamu masih diberi kesempatan untuk hidup, untuk merasakan cinta, dan untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Mari kita mulai perjalanan batin ini dengan hati yang lapang dan pikiran yang tenang. Sebelum kita melangkah lebih jauh, tuliskan di kolom komentar satu hal kecil yang kamu syukuri hari ini. Karena rasa syukur adalah awal dari segala ketenangan. Dan jangan lupa, bagikan video ini kepada seseorang yang mungkin membutuhkan kedamaian seperti yang sedang kamu cari. Bab 1. Nafas pintu gerbang kesadaran. Pernahkah kita berhenti sejenak hanya untuk merasakan satu tarikan nafas yang perlahan masuk ke dalam tubuh kita? Dalam kesibukan hidup yang penuh tuntutan, kita seringkali lupa bahwa nafas adalah anugerah pertama yang kita terima ketika dilahirkan dan akan menjadi anugerah terakhir sebelum kita meninggalkan dunia ini. Setiap tarikan nafas bukan hanya udara yang kita hirup, melainkan kehidupan itu sendiri yang terus mengalir. Saat kita berhenti sejenak untuk merasakan alirannya, kita akan menyadari bahwa hidup tidak selalu harus terburu-buru. Ada keindahan yang begitu sederhana, namun sering kita abaikan. Keajaiban bernafas. Nafas adalah pintu gerbang menuju kesadaran yang sesungguhnya. Ketika kita memperhatikan nafas, kita sedang belajar hadir sepenuhnya di momen ini. Tidak ada masa lalu yang menghantui, tidak ada masa depan yang mencemaskan. Hanya ada diri kita, duduk dalam ketenangan, merasakan udara masuk dan keluar dengan lembut. Inilah awal dari perjalanan batin yang dalam. Kita belajar untuk benar-benar hidup, bukan sekadar menjalani hari. Nafas mengajarkan kita tentang kehadiran, tentang menghargai detik demi detik kehidupan yang sering berlalu tanpa kita sadari. Ketika kita menarik nafas dengan penuh kesadaran, seakan kita membuka pintu ke ruang batin yang selama ini tertutup. Tubuh mulai merespon dengan rasa tenang, hati mulai merasakan kedamaian yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Setiap hembusan nafas adalah undangan untuk melepaskan segala beban, segala amarah, dan segala kecemasan yang menekan jiwa. Nafas tidak pernah memaksa kita, ia hanya mengalir dengan setia, mengingatkan kita untuk kembali pulang kepada diri sendiri. Disitulah kita mulai mengerti bahwa kedamaian sejati tidak pernah jauh, ia selalu ada bersama setiap tarikan nafas yang kita sadari. Orang-orang bijak di sepanjang sejarah telah mengajarkan seni bernafas sebagai kunci menuju kesadaran yang lebih tinggi. Mereka tahu bahwa sebelum seseorang bisa mengendalikan pikirannya, ia harus belajar mendengarkan tubuhnya. Dan cara paling sederhana untuk mendengarkan tubuh adalah dengan memperhatikan nafas. Nafas adalah bahasa jiwa yang berbicara tanpa suara namun syarat makna. Setiap kali kita menghirup udara dengan perlahan, kita seperti sedang menerima kehidupan dari Sang Pencipta. Dan setiap kali kita menghembuskan nafas, kita sedang menyerahkan segala beban kepadanya. Jadi di awal perjalanan ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk benar-benar hadir. Tarik nafas perlahan, rasakan udara itu mengalir, lalu hembuskan dengan tenang. Ulangi beberapa kali dan lihat bagaimana dunia terasa melambat. Di balik tarikan dan hembusan sederhana ini, ada rahasia besar tentang hidup. Bahwa kedamaian sejati tidak perlu dicari di tempat jauh, ia ada di dalam diri kita, menunggu kita untuk kembali menyadarinya. Nafas adalah sahabat setia, penunjuk jalan, dan guru kehidupan yang tidak pernah meninggalkan kita. Bab 2. Keheningan di tengah kebisingan dunia. Dunia tempat kita hidup tidak pernah benar-benar sunyi. Dari pagi hingga malam ada suara-suara yang terus mengisi telinga kita. Deru kendaraan di jalan, percakapan manusia, notifikasi dari ponsel, bahkan suara pikiran kita sendiri yang tak henti berbicara. Kebisingan itu begitu melekat hingga kita terbiasa dengannya, bahkan merasa hampa saat keheningan datang. Namun di balik riuhnya dunia, ada ruang sunyi yang selalu tersedia untuk kita.
Ruang yang hanya bisa kita masuki ketika kita berani berhenti, menutup mata, dan mulai mendengarkan tarikan nafas kita sendiri. Keheningan bukan berarti dunia di luar kita berhenti bersuara. Keheningan adalah keadaan batin, ketika suara-suara itu tak lagi menguasai hati kita. Nafas adalah kunci menuju keheningan itu. Saat kita menarik nafas dengan perlahan, kita memberi pesan kepada tubuh dan pikiran bahwa kita aman, kita cukup, kita ada di sini dan sekarang. Dalam ritme nafas yang stabil, kita menemukan jeda di antara hiruk-pikuk hidup, sebuah ruang kecil yang penuh ketenangan. Di sanalah kita mulai menyadari bahwa kebisingan luar hanyalah gema, sementara jiwa kita memiliki suara yang jauh lebih dalam. Kita sering mencari ketenangan di tempat-tempat yang jauh, pantai yang sepi, gunung yang tinggi, atau ruangan yang tenang. Tapi ketenangan sejati tidak bergantung pada tempat. Ia ada di dalam diri kita, menunggu untuk ditemukan. Dengan menutup mata dan bernafas perlahan, kita seakan membuka pintu menuju ruang batin yang tak tersentuh kebisingan dunia. Di ruang itu, kita bisa merasakan kehadiran diri kita dengan lebih utuh. Kita menyadari bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian, karena di balik segala riuh, ada kehidupan yang mengalir di dalam diri kita, diam namun kuat. Nafas mengajarkan kita seni mendengar yang lebih dalam. Kita tidak hanya mendengar suara-suara di sekitar, tapi juga suara hati yang sering terabaikan. Dalam keheningan yang tercipta dari nafas, kita dapat mendengar rasa syukur, kerinduan, bahkan doa-doa yang selama ini tenggelam dalam kebisingan. Dengan latihan sederhana ini, kita belajar untuk hadir secara utuh. Tidak lagi dikuasai oleh masa lalu, tidak terbebani oleh masa depan, melainkan benar-benar hidup di detik ini. Maka, ketika dunia terasa terlalu ramai, jangan buru-buru lari dari kebisingan itu. Tarik nafas dengan lembut, rasakan udara yang masuk dan lepaskan dengan perlahan. Biarkan keheningan tumbuh di dalam hati Anda, meski dunia di luar tetap berisik. Ingatlah bahwa keheningan sejati bukanlah tidak adanya suara, tetapi ketenangan jiwa yang tidak lagi terombang-ambing oleh riuhnya kehidupan. Nafas adalah jalan pulang menuju keheningan itu, dan keheningan adalah rumah sejati bagi jiwa kita. Bab 3. Nafas dan keseimbangan emosi. Emosi adalah bagian dari kehidupan. Kita merasakan marah, sedih, cemas, bahkan bahagia dengan begitu cepatnya, seperti ombak yang datang silih berganti tanpa bisa kita kendalikan. Namun, di tengah gelombang perasaan itu, ada satu jangkar yang dapat menahan kita agar tidak hanyut terlalu jauh. Nafas. Ketika hati mulai bergejolak, saat amarah menyala atau kecemasan merayap, kita seringkali lupa untuk sekadar berhenti dan bernafas. Padahal disitulah kuncinya. Satu tarikan nafas dalam dan perlahan dapat menjadi awal dari ketenangan yang kita butuhkan. Nafas adalah penopang jiwa, pengingat bahwa kita memiliki kendali atas diri, bahkan saat dunia terasa kacau. Ketika marah datang, tubuh kita menegang, nafas kita menjadi cepat dan pendek, seolah dunia meminta kita untuk bereaksi tanpa berpikir. Namun jika kita mau meluangkan waktu sejenak untuk menarik nafas panjang, kita akan merasakan perbedaan yang nyata. Nafas yang perlahan memberi ruang bagi hati untuk mereda, memberi kesempatan bagi pikiran untuk jernih kembali. Dalam setiap hembusan, ada pesan yang halus namun kuat. Tenanglah, kau aman, kau mampu. Itulah mengapa banyak tradisi kebijaksanaan mengajarkan pengendalian emosi dimulai dari pengendalian nafas. Nafas bukan sekadar proses biologis, ia adalah jembatan antara tubuh dan jiwa. Saat nafas menjadi tenang, tubuh merespons dengan mengendurkan otot-otot, menurunkan detak jantung, dan menenangkan sistem saraf. Ketika tubuh mulai tenang, pikiran pun ikut mereda. Dengan satu tarikan nafas, kita dapat menghentikan lingkaran reaksi yang berlebihan dan mulai merespon kehidupan dengan kesadaran, bukan sekadar insting. Nafas adalah bahasa damai yang bisa kita ajarkan pada diri kita sendiri, kapanpun dan dimanapun. Orang-orang bijak tidak menjadi bijak karena mereka tidak memiliki emosi. Mereka tetap merasakan marah, sedih, dan takut seperti kita semua. Namun mereka tahu rahasia sederhana. Setiap kali hati terasa goyah, kembali pada nafas. Nafas membantu mereka menjaga jarak dari badai emosi, hingga mereka dapat melihatnya dengan lebih jernih.
Nafas mengajarkan bahwa kita tidak harus bereaksi pada setiap perasaan yang muncul. Kita bisa memilih untuk diam, mengamati, dan merasakan semuanya dengan lembut, tanpa harus tenggelam di dalamnya. Jadi saat Anda merasa dunia terlalu berat, saat hati terasa penuh dengan rasa yang sulit dijelaskan, berhentilah sejenak. Tarik nafas perlahan, hembuskan dengan tenang, ulangi beberapa kali. Rasakan bagaimana hati mulai melembut, dan pikiran menjadi lebih damai. Emosi tidak harus menjadi penguasa hidup kita. Dengan satu tarikan nafas, kita bisa kembali mengendalikan diri, menemukan ketenangan, dan berjalan dengan langkah yang lebih ringan. Nafas adalah sahabat yang tidak pernah pergi, selalu siap menuntun kita kembali pada keseimbangan. Bab 4. Nafas sebagai jalan spiritualitas. Sejak awal kehidupan manusia, nafas selalu dikaitkan dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Dalam kitab-kitab suci disebutkan bahwa kehidupan dimulai ketika Tuhan meniupkan ruhnya ke dalam jasad manusia. Nafas bukan sekadar proses biologis untuk bertahan hidup, tetapi juga penghubung kita dengan Sang Pencipta. Setiap tarikan nafas yang kita hirup adalah bukti bahwa kita masih diberi kesempatan untuk merasakan hidup, dan setiap hembusan adalah pengingat betapa rapuhnya keberadaan kita di dunia ini. Nafas adalah karunia yang tak pernah putus, meskipun seringkali kita lalai mensyukurinya. Ketika kita duduk dalam diam, memperhatikan nafas dengan penuh kesadaran, kita sedang menghidupkan kembali hubungan spiritual yang terkadang terlupakan. Nafas membawa kita ke dalam keadaan hening, di mana hati terasa lebih terbuka, dan kesadaran kita tertuju pada sesuatu yang lebih tinggi. Di momen itu, kita merasakan kehadiran Tuhan bukan sebagai konsep atau kata-kata, tetapi sebagai pengalaman nyata yang mengalir dalam setiap detik kehidupan. Nafas menjadi doa yang tidak bersuara, sebuah zikir yang lembut, mengalir tanpa henti, sejak kita lahir hingga kembali kepadanya. Orang-orang yang menapaki jalan spiritual tahu betul kekuatan nafas. Mereka mempelajari irama nafas untuk menenangkan batin, membersihkan hati, dan memperkuat iman. Nafas adalah latihan yang sederhana, tetapi dampaknya sangat mendalam. Ketika nafas menjadi tenang, hati menjadi lapang, dan dalam kelapangan hati itulah cahaya ilahi lebih mudah terasa. Nafas mengajarkan kita bahwa kedekatan dengan Tuhan tidak selalu memerlukan ritual yang rumit. Terkadang, cukup dengan hadir sepenuhnya dalam satu tarikan dan satu hembusan nafas, kita sudah merasakan cinta dan rahmat-Nya. Melalui kesadaran nafas, kita belajar untuk menerima kehidupan apa adanya. Kita belajar bahwa setiap tarikan nafas adalah hadiah, dan setiap hembusan adalah tanda penyerahan. Di momen kita bernafas dengan penuh syukur, kita merasakan kehadiran-Nya di tengah kesederhanaan. Nafas membantu kita memahami bahwa Tuhan selalu dekat, bahkan lebih dekat dari udara yang mengalir di dalam diri kita. Tidak ada jarak antara kita dan Sang Pencipta, kecuali jarak yang kita ciptakan sendiri dengan ketergesaan dan kelalaian. Jadi jika Anda merasa kehilangan arah, jika hati terasa jauh dari ketenangan, duduklah sejenak dan bernafaslah dengan kesadaran penuh. Rasakan udara yang masuk ke dalam tubuh Anda sebagai kasih sayang Tuhan yang menghidupkan Anda. Hembuskan perlahan sambil melepaskan semua kegelisahan. Biarkan setiap nafas menjadi doa, dan biarkan keheningan menjadi tempat Anda mendengarkan suaranya. Nafas bukan hanya tanda kehidupan, ia adalah jalan pulang menuju sumber kehidupan itu sendiri. Bab 5. Nafas dan tubuh yang sadar. Tubuh kita adalah rumah bagi jiwa, tempat di mana kehidupan ini bersemayam. Namun seringkali kita menjalani hari-hari tanpa benar-benar merasakan keberadaan tubuh kita sendiri. Kita terlalu sibuk mengejar waktu, terpaku pada layar, tenggelam dalam pikiran yang berlari ke masa depan atau masa lalu, hingga lupa bahwa kehidupan ini sedang berlangsung di sini dan sekarang di dalam tubuh yang bernafas. Nafas adalah cara paling sederhana dan paling nyata untuk kembali pulang ke tubuh. Untuk merasakan bahwa kita benar-benar hidup, bukan hanya sekadar bergerak. Dengan menarik nafas secara sadar, kita seperti menyalakan lampu di dalam rumah jiwa kita, dan mulai memperhatikan setiap detil yang selama ini terabaikan. Perhatikan bagaimana tubuh merespon ketika kita memberi perhatian pada nafas.
Setiap tarikan nafas menghadirkan sensasi lembut di dada, setiap hembusan membawa rasa lega. Kita mulai menyadari keberadaan jantung yang berdetak setia, paru-paru yang mengembang dan mengempis tanpa henti, dan otot-otot yang setia menopang kita setiap hari. Tubuh kita bekerja begitu keras untuk menjaga kehidupan ini, meskipun kita jarang berterima kasih padanya. Nafas memberi kita kesempatan untuk mengapresiasi tubuh ini, untuk melihatnya bukan hanya sebagai alat, tetapi sebagai anugerah yang harus kita rawat dan hormati. Seringkali tubuh memberi tanda-tanda kelelahan, tetapi kita menutup mata. Nafas yang pendek dan terburu-buru, bau yang terasa berat, leher yang kaku, semuanya adalah pesan dari tubuh yang meminta kita untuk berhenti sejenak. Namun kita terlalu sering mengabaikannya. Dengan latihan kesadaran nafas, kita bisa kembali mendengar suara tubuh dengan lebih jelas. Kita belajar untuk merasakan kelelahan sebelum terlambat, merasakan ketegangan sebelum menjadi rasa sakit, dan merasakan kebutuhan tubuh sebelum ia berteriak lebih keras. Nafas mengajarkan kita untuk peduli, tidak hanya pada dunia luar, tetapi juga pada rumah yang kita tinggali sepanjang hidup. Tubuh kita sendiri. Tubuh yang sadar adalah tubuh yang hidup dengan penuh kehadiran. Setiap langkah menjadi lebih bermakna, setiap gerakan menjadi doa. Nafas membantu kita memperlambat irama hidup yang sering terlalu cepat dan memberikan kesempatan bagi tubuh untuk merasakan kedamaian. Saat kita menarik nafas dengan perlahan dan sadar, tubuh merasa aman, pikiran pun ikut mereda. Di momen itulah kita benar-benar merasakan kehidupan dalam bentuknya yang paling sederhana. Udara yang masuk dan keluar, detak jantung yang stabil, dan jiwa yang merasa nyaman di dalam tubuhnya sendiri. Maka, mari kita gunakan nafas untuk kembali mencintai tubuh kita. Hargai setiap tarikan nafas yang diberikan, karena itu adalah tanda bahwa kita masih diizinkan untuk hidup. Rawat tubuh ini dengan kesadaran, karena ia adalah satu-satunya tempat yang akan kita tinggali sepanjang perjalanan di dunia. Nafas adalah pengingat bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang ada di luar diri kita, tetapi juga tentang merawat kehidupan yang ada di dalam diri kita. Dengan tubuh yang disadari, jiwa pun akan merasa lebih damai dan hidup akan terasa lebih ringan. Bab 6. Nafas sebagai cermin pikiran. Pernahkah Anda menyadari bagaimana nafas berubah sesuai dengan keadaan pikiran? Saat kita gelisah, nafas menjadi pendek dan terburu-buru. Saat kita marah, dada terasa sesak, dan udara yang masuk tidak pernah cukup. Tetapi ketika hati tenang, nafas pun mengalir dengan lembut, seperti aliran sungai yang jernih. Nafas adalah cermin yang jujur. Ia menunjukkan kondisi batin kita tanpa berkata-kata. Dengan memperhatikan nafas, kita seolah sedang menatap cermin jiwa kita sendiri. Kita belajar melihat bagaimana pikiran memengaruhi tubuh dan bagaimana tubuh dapat memengaruhi pikiran. Ketika kita mengambil waktu untuk duduk diam dan memperhatikan nafas, kita mulai memahami bahwa pikiran dan nafas selalu berjalan beriringan. Setiap kali pikiran berlari ke masa depan, nafas menjadi terburu-buru. Setiap kali pikiran terjebak di masa lalu, dada terasa berat. Namun begitu kita kembali pada nafas dan menyadari udara yang masuk dan keluar, pikiran perlahan melambat. Nafas adalah jangkar yang menahan kita agar tetap berada di saat ini, tidak terseret arus waktu yang tak henti bergerak. Dengan cara sederhana ini, kita bisa merasakan kedamaian yang selama ini kita cari-cari. Banyak orang mengira bahwa ketenangan hati hanya bisa diperoleh dengan mengendalikan pikiran secara langsung, tetapi pikiran seperti angin yang sulit digenggam. Sebaliknya, nafas adalah pintu masuk yang lebih mudah dijangkau. Saat kita mengatur nafas, pikiran pun ikut merespon. Tarikan nafas yang dalam membawa oksigen dan energi baru ke tubuh, sementara hembusan yang lembut mengajarkan kita untuk melepaskan segala beban. Dengan latihan, kita dapat menjadikan nafas sebagai alat untuk menenangkan pikiran, sehingga ketenangan tidak lagi menjadi sesuatu yang sulit dicapai. Melalui kesadaran nafas, kita belajar mengamati pikiran tanpa harus menghakiminya. Kita tidak perlu melawan pikiran yang datang dan pergi, karena pikiran memang seperti awan yang bergerak di langit. Tugas kita hanyalah menjadi saksi, dan nafas membantu kita untuk tetap tenang dalam menyaksikan. Semakin dalam kita mengamati nafas, semakin kita memahami bahwa pikiran hanyalah bagian kecil dari diri kita.
bukan penguasa sejati hidup kita. Di balik pikiran yang bising, ada jiwa yang selalu damai, dan nafas adalah pintu menuju kedamaian itu. Jadi, saat Anda merasa pikiran terlalu ramai, jangan mencoba untuk memaksanya diam. Sebaliknya, fokuslah pada nafas. Tarik perlahan, rasakan udara mengisi tubuh, lalu lepaskan dengan penuh kesadaran. Lakukan berulang-ulang dan perhatikan bagaimana pikiran perlahan melunak. Dalam kesederhanaan nafas, kita menemukan kebenaran yang dalam. Bahwa ketenangan bukanlah hilangnya suara pikiran, melainkan kemampuan untuk tetap damai meskipun pikiran terus berbicara. Nafas adalah guru yang mengajarkan kita seni menerima, seni hadir, dan seni mencintai hidup apa adanya. Bab 7, nafas sebagai jalan penyembuhan. Di sepanjang hidup, kita membawa banyak luka, baik luka yang tampak di tubuh maupun luka yang tersembunyi, jauh di dalam hati. Luka-luka itu kadang tidak kita sadari, namun perlahan-lahan menggerogoti jiwa, membuat kita mudah marah, mudah gelisah, atau merasa letih meski tanpa alasan. Nafas yang tampak begitu sederhana, memiliki kekuatan penyembuhan yang luar biasa. Dengan kesadaran penuh, setiap tarikan nafas dapat menjadi pengingat bahwa kita masih hidup, masih memiliki kesempatan untuk sembuh, dan bahwa tubuh kita memiliki kemampuan alami untuk memperbaiki dirinya sendiri. Dalam keheningan nafas, kita memberi tubuh dan jiwa kesempatan untuk beristirahat dan memulihkan diri. Penyembuhan sejati tidak selalu datang dari luar. Ia lahir dari kesediaan kita untuk hadir dan menerima diri kita apa adanya. Ketika kita bernafas dengan kesadaran penuh, kita seperti memeluk diri sendiri. Tarikan nafas membawa energi baru, membawa harapan, membawa kehidupan yang segar. Hembusan nafas melepaskan beban lama, rasa sakit, dan kepedihan yang mungkin sudah terlalu lama kita simpan. Nafas adalah doa tanpa kata-kata yang membawa pesan kasih sayang kepada tubuh dan jiwa kita. Setiap kali kita bernafas dengan lembut, kita sedang berkata pada diri sendiri, "Tidak apa-apa, kamu aman, kamu berhak untuk sembuh." Banyak tradisi penyembuhan kuno memandang nafas sebagai kunci utama keseimbangan hidup. Para tabib kuno percaya bahwa nafas bukan hanya oksigen, tetapi juga energi kehidupan yang membawa kesehatan ke setiap sel tubuh. Saat nafas kita teratur dan dalam, tubuh merespon dengan melepaskan hormon-hormon penyembuh alami, menenangkan sistem saraf, dan memulihkan keseimbangan yang hilang. Di dunia modern yang serba cepat, kita jarang memberi kesempatan bagi tubuh untuk benar-benar bernapas. Padahal di dalam satu nafas yang penuh kesadaran, ada kekuatan penyembuhan yang tak ternilai. Namun penyembuhan tidak hanya soal tubuh, jiwa pun memerlukan perhatian yang sama. Luka batin seringkali lebih dalam daripada luka fisik dan membutuhkan kesabaran untuk dipulihkan. Nafas adalah teman setia dalam perjalanan ini. Setiap kali kita menarik nafas, kita mengundang kedamaian untuk masuk ke dalam hati. Setiap kali kita melepaskannya, kita memberikan ruang bagi jiwa untuk melepaskan rasa sakit yang sudah terlalu lama dipendam. Penyembuhan adalah perjalanan panjang, tetapi nafas membuat langkah-langkah kecil di perjalanan ini terasa lebih ringan dan penuh harapan. Jadi saat hidup terasa berat, ketika hati terasa sesak dan jiwa seperti kehilangan arah, cobalah berhenti sejenak. Tarik nafas perlahan, hembuskan dengan lembut, dan biarkan setiap aliran udara menjadi pengingat bahwa Anda masih diberi kehidupan, masih memiliki kekuatan untuk sembuh. Tidak ada yang terburu-buru dalam proses ini. Penyembuhan adalah perjalanan yang berjalan seirama dengan nafas Anda. Percayalah, setiap tarikan nafas adalah bukti cinta Tuhan. Bukti bahwa Anda diberi kesempatan untuk memulai lagi, untuk tumbuh, dan untuk menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Bab 8, nafas dan kehadiran saat ini. Kehidupan seringkali terasa seperti perlombaan tanpa garis akhir. Kita berlari mengejar masa depan yang belum datang, sambil terus menoleh ke masa lalu yang tak bisa diubah. Di tengah kesibukan itu, kita lupa satu hal paling berharga, momen sekarang. Nafas adalah pengingat bahwa kehidupan terjadi di sini dan saat ini. Setiap tarikan nafas adalah undangan untuk berhenti sejenak dan merasakan keajaiban hidup yang sedang berlangsung.
Tidak ada masa lalu yang bisa kita perbaiki, tidak ada masa depan yang bisa kita pastikan. Yang benar-benar kita miliki hanyalah detik ini, dan nafas membawa kita kembali ke sana dengan penuh kelembutan. Ketika kita duduk diam dan memperhatikan nafas, kita belajar untuk benar-benar hadir. Kita mulai menyadari hal-hal sederhana yang sebelumnya terlewatkan. Suara burung yang bernyanyi di kejauhan, detak jantung yang berirama, atau angin yang menyentuh kulit dengan lembut. Kehadiran ini memberikan rasa damai yang tidak bisa kita temukan dengan mengejar apapun di luar diri kita. Dalam keheningan nafas, kita menemukan bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada pencapaian besar, tetapi dalam kemampuan untuk merasakan keindahan momen sekarang. Namun hadir sepenuhnya bukanlah hal yang mudah. Pikiran kita terbiasa berkelana, memikirkan hal-hal yang belum terjadi, atau mengulang kembali kenangan lama. Disinilah nafas menjadi jangkar yang menahan kita di momen ini. Setiap kali pikiran mulai melayang, kita bisa kembali ke nafas, merasakan udara yang masuk dan keluar, dan membiarkan diri kita hadir kembali. Nafas mengingatkan kita bahwa hidup tidak harus terburu-buru, bahwa ada kedamaian dalam setiap tarikan dan hembusan yang disadari. Hidup menjadi lebih bermakna ketika kita benar-benar hadir. Kita mulai merasakan hubungan yang lebih dalam dengan orang-orang di sekitar kita, menghargai percakapan sederhana, dan merasakan keindahan yang ada di sekitar kita. Dengan hadir sepenuhnya, kita tidak hanya hidup di dunia, tetapi kita benar-benar merasakan dunia. Nafas adalah pintu untuk memasuki dimensi kehadiran ini. Dalam setiap tarikan nafas, ada pelajaran tentang rasa syukur. Dalam setiap hembusan, ada pengingat untuk melepaskan. Jadi setiap kali hidup terasa terlalu cepat, berhentilah sejenak. Tarik nafas dengan perlahan, rasakan udara itu memenuhi paru-paru, lalu lepaskan dengan lembut. Rasakan momen ini sepenuhnya, tanpa terburu-buru, tanpa penyesalan, tanpa kekhawatiran. Kehidupan tidak menunggu kita untuk sadar. Namun dengan nafas kita bisa memilih untuk hadir dan benar-benar hidup. Setiap nafas adalah pengingat bahwa kebahagiaan tidak datang dari masa depan atau masa lalu, melainkan dari kesadaran penuh atas momen yang kita miliki sekarang. Bab 9. Nafas sebagai doa tanpa suara. Ada kalanya kata-kata terasa terlalu sempit untuk menampung doa-doa kita. Hati yang letih, jiwa yang rindu, dan pikiran yang penuh seringkali tak mampu merangkai kalimat untuk disampaikan kepada Sang Pencipta. Namun di dalam keheningan nafas, doa tetap mengalir. Tarikan nafas adalah permohonan akan kehidupan, dan hembusannya adalah penyerahan diri yang tulus. Nafas menjadi doa tanpa suara, bahasa jiwa yang murni dan apa adanya. Setiap kali kita bernafas dengan penuh kesadaran, kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan, dengan cara yang sederhana namun penuh makna. Dalam setiap tarikan nafas, ada harapan baru yang masuk ke dalam diri kita. Harapan itu mungkin tidak selalu berbentuk jawaban instan, tetapi ia menguatkan hati yang rapuh. Ketika kita menghembuskan nafas, kita belajar melepaskan kegelisahan, kesedihan, dan rasa takut. Inilah bentuk doa yang paling murni. Doa yang tidak meminta dengan kata-kata, melainkan doa yang hadir melalui kesediaan untuk bernapas, untuk menerima hidup apa adanya. Nafas adalah tanda bahwa Tuhan tidak pernah jauh. Ia selalu bersama kita, mengalir dalam udara yang kita hirup setiap detik. Doa melalui nafas mengajarkan kita tentang kesederhanaan. Kita tidak perlu merangkai kata-kata indah atau mencari tempat yang sempurna untuk berdoa. Kita hanya perlu diam, menarik nafas perlahan, merasakan udara itu mengisi paru-paru, lalu melepaskannya dengan penuh rasa syukur. Dalam kesunyian ini, kita menemukan keintiman dengan Sang Pencipta yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Nafas menjadi saksi dari hubungan spiritual yang tulus, yang tidak bergantung pada ritual besar, melainkan pada kesadaran bahwa kita hidup karena kasih-Nya. Seringkali, doa terasa seperti upaya untuk meminta sesuatu, tetapi melalui nafas kita belajar arti penyerahan. Kita tidak selalu mendapatkan apa yang kita inginkan, namun kita diberi kekuatan untuk menerima segala sesuatu dengan hati yang lapang. Nafas mengajarkan kita bahwa hidup bukan hanya tentang memiliki kendali, melainkan tentang berserah pada aliran kehidupan yang lebih besar dari diri kita. Setiap tarikan dan hembusan nafas adalah latihan kecil
untuk percaya bahwa ada kebijaksanaan yang mengatur segalanya. Maka, saat hati terasa berat, saat kata-kata tak sanggup keluar, cukup duduk diam dan bernafaslah. Jadikan setiap nafas sebagai doa, doa tanpa suara yang penuh ketulusan. Rasakan bagaimana udara yang masuk adalah kasih Tuhan yang menghidupkan, dan udara yang keluar adalah tanda syukur atas kehidupan itu sendiri. Dalam keheningan nafas, kita menemukan bahwa doa bukan sekadar kata-kata, melainkan sebuah kesadaran bahwa kita hidup dalam genggamannya setiap detik. Bab 10. Nafas sebagai jalan pulang ke dalam diri. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang penuh tuntutan, kita seringkali kehilangan arah. Kita mengejar banyak hal di luar diri, berharap akan menemukan ketenangan, padahal hati kita terus merasa hampa. Nafas yang selalu setia mengiringi kita sebenarnya adalah kompas untuk kembali pulang. Pulang bukan hanya tentang tempat tinggal, tetapi tentang kembali ke diri sendiri, kembali ke hati yang damai, kembali ke jiwa yang tak pernah benar-benar hilang. Saat kita duduk tenang dan menyadari nafas, perlahan kita menemukan bahwa kedamaian tidak berada di luar sana, melainkan telah lama berdiam di dalam diri kita. Nafas menjadi jembatan yang menghubungkan tubuh, pikiran, dan jiwa dalam satu keselarasan yang harmonis. Ketika kita belajar menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, kita akan merasakan betapa berharganya setiap detik kehidupan ini. Kita tidak lagi terburu-buru mengejar hal-hal yang tidak pasti, karena kita mulai mengerti bahwa kebahagiaan sejati lahir dari kehadiran penuh. Nafas menjadi guru yang sabar, mengajarkan bahwa setiap momen memiliki keindahan jika kita mau memperhatikannya. Tarikan nafas mengajarkan kita tentang penerimaan, bahwa hidup memberi kita hal-hal yang perlu kita alami. Hembusan nafas mengajarkan kita tentang keikhlasan, bahwa tidak semua yang kita genggam harus kita pertahankan. Hidup tidak selalu mudah. Ada hari-hari penuh badai, ada malam-malam panjang yang membuat kita meragukan diri sendiri. Namun di tengah segala keterpurukan, nafas tetap ada, setia mengalir tanpa diminta. Nafas adalah pengingat bahwa meski dunia terasa berat, kita masih diberi kesempatan untuk bangkit, untuk merasakan cinta, dan untuk menemukan arah lagi. Dengan menyadari nafas, kita belajar bertahan. Dengan menghargainya, kita belajar bersyukur. Dalam setiap tarikan dan hembusan, kita menyadari betapa berharganya hidup yang sering kita abaikan. Maka, jadikan nafas sebagai sahabat, guru, dan doa. Saat gelisah datang, kembali ke nafas. Saat hati terluka, kembali ke nafas. Saat bahagia meluap, kembali ke nafas. Karena di sanalah kita menemukan inti dari kehidupan, kesederhanaan, ketenangan, dan kehadiran yang tulus. Nafas tidak pernah berbohong. Ia selalu membawa kita kembali ke kenyataan, kembali ke diri, dan kembali kepada Sang Pencipta yang memberi kehidupan. Dan kini, di akhir perjalanan ini, izinkan kata-kata ini menjadi penutup yang lembut. Hidup adalah anugerah, dan setiap nafas adalah bukti kasih yang terus mengalir. Jangan sia-siakan kesempatan untuk hadir sepenuhnya, untuk mencintai dengan tulus, dan untuk bersyukur atas kehidupan ini. Karena nafas yang tenang bukan hanya tanda tubuh yang hidup, tetapi juga tanda ruh yang hadir. Dan ketika ruh hadir, hidup menjadi doa yang indah, berjalan bersama waktu dengan hati yang damai. Sahabat yang dirahmati Allah, terima kasih telah menemani perjalanan batin ini hingga akhir. Semoga setiap tarikan nafasmu dipenuhi ketenangan, setiap langkahmu dipandu kebijaksanaan, dan setiap hatimu dipeluk oleh kasih Tuhan. Aku doakan engkau selalu diberi kesehatan, kelapangan hati, rezeki yang berkah, dan kekuatan untuk melewati setiap ujian hidup. Semoga jiwamu selalu damai dan ruhmu senantiasa dekat dengan Sang Pencipta. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tinggalkan jejak kebaikan dengan berbagi kepada yang membutuhkan. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.